Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita belajar agama bersama. Kita harus bersemangat karena walaupun belajar di rumah, kita tetap dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, banyak sekali 5.000 orang. Kita mau lihat di bukumu halaman 52. Nah, sebelum kita belajar, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas rezeki dan makanan yang kami santap setiap hari. Dari kemurahan hati Tuhan, ajarilah kami untuk berbagi rezeki kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang miskin dan lapar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama. Kita lanjutkan biar kita bersemangat belajar, malah kita menyanyi terlebih dahulu. Nah, kalian bisa mengikuti lagunya dari video berikut. Silakan diikuti ya, menyanyi terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak semua sudah menyanyi bersama, bergembira bersama. Nah, sekarang kita mau mengamati gambar di sebelah ini. Nah, gambar di sebelah ini gambar apa toh? Dan tahu? Nah, betul, gambar ini adalah gambar sedang berlibur, sedang tamasya di pantai. Kalian pasti rindu kan berlibur bertamasya, tetapi kalau sekarang masih belum boleh karena masih masa pandemi, belum boleh berlibur keluar rumah. Kita amati gambarnya. Oh, di situ ada orang yang berenang di pantai, ada yang membuat rumah-rumahan dari pasir, dan itu ada juga anak yang sedang makan, makan makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, oh itu tamasyanya bersama guru, berarti itu makanan yang diberikan oleh gurunya. Nah, kamu tentu juga setiap hari membutuhkan makanan untuk menjaga kesehatanmu. Nah, kamu nanti bisa menggambarkan ya di sebelahnya sini itu ada pertanyaan. Silakan digambarkan 3 makanan kesukaanmu. Ya, digambarkan, diberi warna yang bagus. Kemudian dituliskan, tidak hanya menggambar saja, tapi dituliskan manfaatnya untuk diriku. Makanan itu manfaatnya untuk diriku itu apa? Jangan sampai kamu makan makanan tetapi tidak bermanfaat, malah merugikan diri sendiri. Jangan sampai. Maka 3 makanan kesukaanmu buat 3, kemudian dituliskan manfaatnya untuk diri saya.
Saya kasih contoh satu ya. Misalnya, oh saya menggambar nasi Pak Danang, gambar nasi ya. Kemudian manfaatnya apa? Oh sebagai sumber tenaga biar saya menjadi sehat. Nah begitu. Oh itu sebagai sumber karbohidrat menjadikan kita bersemangat kembali. Gambar pertama, nanti gambar kedua dan ketiga silakan dituliskan sendiri. Nah ternyata zaman dahulu ketika masanya Yesus ya, ketika itu Yesus sedang mengajar sebanyak 5.000 orang, 5.000 bahkan lebih. Nah dikisahkan di situ bahwa ketika mengajar, nah orang-orang itu tidak membawa bekal. Yesus kemudian bingung bagaimana, bukan Yesus yang bingung tapi murid-muridnya ya, bagaimana ini Yesus. Muridnya tanya begitu, kita tidak bisa memberi makan orang sebanyak itu. Nah kita baca yuk bacaannya biar kalian lebih jelas ya. Kita baca bersama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Para rasul yang diutus kembali berkumpul dengan Yesus setelah melaksanakan tugasnya. Mereka melaporkan kepada Yesus semua yang telah mereka lakukan. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan rasulnya tidak sempat. Karena itu Yesus berkata kepada para rasul, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak melihat mereka meninggalkan tempat itu dan tahu kemana mereka akan pergi. Jadi orang banyak itu berlari-lari melalui jalan darat mendahului Yesus dan rasul-rasulnya. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak itu. Ia kasihan kepada mereka, sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus pun mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Ketika hari sudah petang, para rasul mendekati Yesus dan berkata kepadanya, sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah orang-orang ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tapi Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Kata para rasul, uang kita hanya 200 dinar, tentu tidak cukup untuk membeli roti bagi orang banyak ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, coba lihat ada berapa roti pada kalian. Sudah melihat mereka dan berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu duduk berkelompok-kelompok di rumput. Orang itu pun duduk dengan teratur berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang sekelompok dan ada juga yang 50 orang sekelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menghadap ke langit dan mengucap terima kasih kepada Allah. Sudah itu ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan 2 ikan itu dibagi-bagikan juga kepada mereka semua. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Kemudian kelebihan makanan itu dikumpulkan oleh para rasul. Semuanya ada 12 bakul penuh. Yang makan pada waktu itu kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, terima kasih sudah membaca bersama. Mungkin kalau terlalu cepat nanti bisa dibaca kembali pelan-pelan ya. Karena kalau di video itu kan ada batas waktunya. Kalau terlalu lama nanti kalian durasinya itu terlalu panjang. Jadi Pak Danang agak cepat untuk membacanya. Pak Danang jelaskan sebentar ya. Jadi waktu itu ada 5.000 orang laki-laki. Bisa kita bayangkan berarti lebih. Ada anak-anak, ada perempuan. Yang 5.000 itu kira-kira hanya yang laki-laki saja. Wah berarti banyak sekali. Dan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bisa dibayangkan segitu banyaknya, bagaimana bisa mengenyangkan. Tetapi semuanya itu karena Tuhan Yesus. Orang-orang yang berkumpul itu yakin dan percaya mereka tidak akan kelaparan jika mengikuti Yesus. Maka Yesus pun juga memberikan mujizatnya, yaitu merubah semuanya akhirnya menjadi kenyang, bahkan malah sisa banyak. Nah
Begitu juga dengan kalian. Setiap hari kalian itu diberikan rezeki berupa makanan, berupa minuman, ya, lewat orang tuamu. Maka kamu tidak boleh membuang-buang rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau makan ya dihabiskan, makan makanan yang bergizi. Karena makanan itu adalah kebutuhan pokok setiap orang. Tuhan Yesus itu ingin agar tidak ada orang yang menderita karena kelaparan. Yesus membuat mujizat dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Sisanya 12 bakul, banyak sekali. Sampai sekarang Tuhan terus memberi kita makanan sampai hari ini. Ia memberkati para petani, nelayan, peternak, kemudian semua pekerja yang mengusahakan bahan makanan. Coba kalau petani itu tidak diberkati oleh Tuhan Yesus, wah, tanamannya musim kemarau toh ini kering mati, tidak bisa tumbuh. Nah, maka kita harus memanfaatkan makanan itu dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah boros. Jangan biarkan makanan itu terbuang percuma. Jangan boros. Maksudnya jangan boros itu, ya berilah makanan yang sehat, yang bergizi. Kemudian tidak jajan terus, ya toh. Kemudian makannya dihabiskan, jangan sampai ada sisa. Kemudian yang terakhir, berbagilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, jika kamu punya makanan lebih, punya sesuatu yang lebih, Tuhan Yesus menghendaki agar kita semua itu berbagi kepada orang yang berkekurangan. Karena berbagi itulah wujud nyata cinta kasih Allah. Kita dapat berbagi karena Allah sudah mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi orang lain. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Pak Danang. Mari kita akhiri materi ini dengan berdoa bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat untuk berbagi makanan kepada orang miskin dan lapar dengan ikhlas dan senang hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Untuk tugas kalian hanya tadi menggambar 3 gambar makanan, kemudian manfaatnya untuk kalian semua. Nanti bisa dikirimkan di Google Classroom untuk Pak Danang lihat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.